Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh. Salawatu Rabbi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yutillaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita, mengundang kita datang ke rumahnya untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah kita akan laksanakan sebentar lagi. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan, apa tujuan Allah menciptakan kita manusia? Ini penting untuk kita pahami. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Tapi Allah menciptakan manusia bukan untuk dunia ini, jemaah. Allah hantar kita ke dunia ini tidak lama, sementara saja. Sementara saja. Allah hantar kita ke dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Allah si halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua dihantar ke dunia untuk diuji. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita pahami tentang kehidupan ini, bahwa kekayaan di dunia bukan berarti kemuliaan, dan kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian, dan kemiskinan pun adalah ujian. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kesuksesan. Renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yutillaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima." Bahwa kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan hanya ada dalam mentaati Allah sahaja. Hanya ada dalam mentaati Allah dan Rasulnya sahaja. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah menetapkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air sahaja, jemaah. Kalau ikan cuba-cuba nekat keluar dari air, pasti binasa. Pasti binasa. Tapi selama ikan di dalam air, meskipun airnya keruh, meskipun airnya kotor, pasti dia bahagia. Meskipun ombaknya besar, pasti dia bahagia. Karena itu adalah fitrahnya ikan. Begitu juga dengan kita manusia. Apapun suasananya yang Allah hantar kepada kehidupan manusia, selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia bahagia. Pasti bahagia. Karena Allah telah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada seluruh orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun wanita. Apabila dia beramal soleh, kita beriman dan beramal soleh, pasti Allah memberikan hayatul thayyibah. Pasti Allah memberikan hayatul thayyibah dalam kehidupan kita. Jadi jangan dipikir orang kaya itu semua bahagia, belum tentu, jemaah. Dan jangan disangka orang miskin semua sengsara, belum tentu juga. Satu orang pernah bertanya kepada baginda Nabi Ibrahim, "Kapan hari terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim?" Apa jawab beliau? "Ketika aku dibakar." Subhanallah. Satu orang bertanya kepada Bilal, "Kapan hari terindah dalam kehidupanmu wahai Bilal?" Saat itu waktu ditanya, Bilal sedang menyandang pangkat gubernur. Tapi apa kata Bilal? "Saat aku disiksa di padang pasir, di tengah teriknya matahari, dicambuk siang dan malam, diletak batu di dadanya, ahad. Dia senandungkan asma Allah." Subhanallah. Allah memberikan kebahagiaan ketika terburuk dalam kehidupan Bilal, ketika terburuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di dalam api yang besar, tapi di dalam api tersebut dia merasa sangat bahagia. Karena Allah berjanji akan memberi kebahagiaan buat orang yang beriman. Jadi jangan disangka orang yang dalam kesulitan itu sengsara. Jika dia beriman, insya Allah akan memberikan kebahagiaan di saat terburuk dalam kehidupannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kita semua yang hadir di masjid ini pasti ingin bahagia. Jadi mari kita berubah cara pemikiran kita, rubah cita-cita kita. Yang tadinya berpikir jika saya punya rumah yang mewah, punya kendaraan, saya akan bahagia. Subhanallah. Hapus keyakinan itu, jamaah. Kebahagiaan itu hanya terletak apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan, tidak ada hubungannya dengan rumah yang besar, kereta yang mewah, tidak ada hubungannya. Karena kebahagiaan hanya apabila mentaati Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah, kemuliaan
ada dalam kesederhanaan. Kenikmatan agama itu akan dapat dirasakan dalam kesederhanaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Kata Nabi, siapapun yang mengenal dunia, pasti dia tidak akan mencintai dunia. Dan Nabi hari-hari bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah kepada seluruh sahabat. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah, pasti dia akan mencintai Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Hari ini kita tidak mengenal hakikat dunia yang sebenarnya, sehingga kita berhabis-habisan mengejar dunia, sehingga kita lupa kewajiban kita. Semua yang kita dapatkan di dunia akan kita tinggalkan jemaah. Rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Karena Allah berfirman, kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hari ini rumah kita, kendaraan kita masih atas nama kita. Setelah kita mati akan diganti milik nama. Mungkin anak kita, mungkin juga istri kita, atau nama suami baru istri kita. Tak mustahil. Jadi maka hari ini mari kita periksa hati kita, apa yang ada di dalam hati kita. Di hari Jumat ini, di Jumat kali ini, mudah-mudahan hari ini menjadi asbab hidayah bagi kita. Bersihkan hati kita dari makhluk. Dunia di tangan jangan disimpan di dalam hati jemaah. Mobil di garasi jangan masukkan di dalam hati. Ma fi qalbi khairullah. Tidak ada siapapun di dalam hati selain Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mengingat makhluk adalah penyakit dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah, kebesaran Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba kalau masih ada dunia di dalam hatinya. Sebagaimana ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selagi di dalam kandang ada musangnya. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati, keluarkan semua makhluk yang ada di dalam hati kita. Masukkan kebesaran Allah sahaja di dalam hati kita. Penuhi hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, afiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Pada siang hari ini jemaah kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. La ilaha illallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi takut kepada siapapun kecuali kepada Allah sahaja. Jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah sahaja. Dan jangan pernah berharap kepada sesiapapun kecuali kepada Allah sahaja. Karena semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tidak ada yang pasti di dunia ini jemaah kecuali kematian. Lihatlah satu persatu orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Mungkin ayah kita, ibu kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita, mungkin juga istri, suami, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, semua pergi meninggalkan dunia ini. Dan kita sebentar lagi pasti akan mati juga. Maka sekali-sekali bersiarlah ke kuburan. Cukuplah kematian peringatan terdahsyat kepada kita, sehingga kita tidak lagi mencintai dunia ini. Kata Nabi, orang yang pintar itu bukanlah orang yang tinggi pangkatnya, jabatannya, yang kaya, bukan jemaah. Tapi orang yang pintar itu adalah orang yang selalu ingat mati, yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kematiannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Oleh itu, sibukkanlah diri kita dengan perkara agama. Seorang Maulana pernah berkata, gunakanlah harta kalian untuk agama. Kalau tidak, harta kalian akan habis, tapi bukan untuk agama. Gunakanlah waktu kalian untuk agama. Kalau tidak, waktu kalian akan berlalu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama.
Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dengan perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Maka hadirin saudaraku jamaah Jumat dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Makanya kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak, diam. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup telinganya. Kalau mau melihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup matanya, tidur. Kalau mau berpikir, fikirlah yang baik-baik, sangkaan yang baik-baik. Hentikan maksiat sekarang juga. Maksiat itu jamaah Allahu Akbar, nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Ketaatan itu susahnya sedikit, tapi nikmatnya sampai surga. Terserah hadirin sekalian jamaah. Allah memberikan kita fasilitas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa. Oleh itu mari kita belajar rasa. Kalau tiga perkara ini tidak kita gunakan, apa kata Allah? Wala qaddara jahannam tira minal jinni wal insan. Nanti banyak penghuni neraka jahanam dari jin dan manusia. Wa naquna wa qulana biha. Aku beri hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Wa aluna wa huna biha. Aku beri mata tapi tidak digunakan untuk melihat. La yasannu wasma'una biha. Aku beri telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Wal balhun abdal, bahkan lebih hina daripada binatang. Manusia tanpa agama lebih buruk dari binatang. Mereka tidak lagi memperdulikan hati nurani, menista, mencaci, membunuh, memaki. Mereka tidak percaya dengan akhirat. Kita semua orang beriman percaya sekecil apapun kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Tak mungkin orang menanam kebaikan di dunia akan menuai keburukan di akhirat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita buat, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi di khutbah yang singkat ini jemaah, hati ingin berpesan tiga perkara. Yang pertama, jemaah, jangan pernah meremehkan maksiat, karena Allah merisaukan mukanya di dalam kemaksiatan. Yang kedua, jangan pernah meremehkan amal soleh, karena Allah merahasiakan redanya di dalam ketaatan. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan manusia, karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita melukai hati seseorang, ternyata dia diam-diam dia menangis meminta tolong kepada Allah, dan dia ternyata kekasih Allah. Binasa kita jemaah. Segeralah bertaubat, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani. Cepatlah minta ampun sebelum ditimbung. Sekarang kita di atas tanah, sebentar lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat hanya cerita. Tetapi setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ir'aman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa a'lamu annallaha yuhibbul makarimal umur wa yahquruhu sifa'a yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmilihi islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qawmil fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa ala barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amin ya Allah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وكادي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أنزل ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم يسر اللهم أنزل عليك من القانتين. اللهم يا رحمن يا رحيم اسقنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم رحمتك وارجوك ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.